Beredar kabar adanya hasil pemantauan Kementerian Kesehatan yang menyatakan ratusan ribu vaksin jenis AstraZeneca yang sudah kadaluarsa di Lampung. Namun hal itu dibantah oleh pemerintah Lampung melalui Satgas COVID-19 pada Senin siang. Juru bicara Satgas COVID-19 Raihana menyatakan jumlah vaksin yang kadaluarsa tidak mencapai ratusan ribu, namun hanya 8.950 dosis, dan itu ada di Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Juru bicara Satgas COVID-19 berdalih terjadinya selisih jumlah vaksin yang kadaluarsa di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan di Kementerian Kesehatan itu disebabkan oleh gangguan internet pada saat pemasukan data. Di Lampung Tengah dan di Lampung Selatan. Jadi ada sisa hanya di situ. Itu pun jumlahnya sekitar 8 ribuan. Jadi tidak sampai ke namanya 100 ribuan, 8 ribuan. Baru 2 daerah di Lampung yang sudah dibolehkan Dinas Kesehatan Lampung untuk melaksanakan vaksinasi bagi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun, yakni Kabupaten Mesuji dan Lampung Selatan. Pencapaian vaksinasi kedua kabupaten tersebut telah mencapai target di atas 70%. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Polres dan Pemkab Pringsewu Senin pagi melanjutkan vaksinasi bagi masyarakat. Vaksinasi digelar di kantor Desa Pandan Surat, Kecamatan Sukoharjo dengan peserta mencapai ratusan orang. Untuk meningkatkan antusiasme warga, petugas mengadakan vaksinasi berhadiah. Warga yang telah disuntik vaksin diberikan kupon. Bagi peserta yang beruntung, maka akan mendapatkan hadiah berupa mie instan 1 dus dan hadiah menarik lainnya. Kabupaten Pringsewu sudah mencapai 70,36%. Bukan berhenti di sini, kita upayakan terus sampai seluruh masyarakat di Kabupaten Pringsewu bisa mendapatkan vaksin. Karena vaksin ini tentunya kita semua tahu bahwa ini bisa menguatkan herd immunity, kekebalan masyarakat perlu ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat untuk vaksin kita terus gugah. Vaksinasi tahap pertama dan kedua di Kabupaten Pringsewu pada pekan ini telah mencapai 70% dari target. Pada pekan depan, petugas akan memulai menggelar vaksinasi bagi anak-anak. Ini atas kerjasama yang luar biasa, terutama dari Pak Kapolres kita, Pak Rio, yang saat ini bekerja sama dengan TNI Polri dan masyarakat, serta seluruh dinas instansi yang ada, sehingga yang diinginkan yang dicapai sekarang sudah 70,36%. Data terakhir Kementerian Kesehatan, pencapaian vaksinasi tahap pertama di Provinsi Lampung di angka 76,90%. Dan vaksinasi tahap kedua 46,72%. Target vaksinasi di Provinsi Lampung 6,6 juta orang untuk stok lebih dari 2 juta dosis. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Ratusan warga di 4 kecamatan di Bandar Lampung menerima bantuan program bedah rumah dari pemerintah melalui Kementerian PUPR Senin pagi. Penerima bantuan masing-masing mendapat uang 20 juta rupiah yang harus digunakan untuk membeli material dan membayar jasa tukang. Program itu sudah dimulai sejak awal November 2021. Di Bandar Lampung terdapat 105 warga penerima bantuan. Progres pembangunan rumah hampir seluruhnya mencapai 100%. Warga pun bersyukur mendapat bantuan karena banyak rumah mereka yang sudah tidak layak ditinggali atau rusak akibat banjir. Ya, saya terima kasih banyak. Saya kayak gini ini udah syukur, alhamdulillah. Apa Bu yang dapat apa Bu yang dibantu apa Bu? Iya, berupa ini apa material, uang 20 juta material, yang 17,5 juta material, yang 2,5 juta buat tukang. Ini Bu akibat ini jadi banjir lagi nggak Bu pengaruhnya? Iya, banjir mah banjir Pak, cuman alhamdulillah nggak seberapa gitu. Kalau sebelumnya saya kerendam. Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan pembangunan terus berjalan dengan terus memantau perkembangannya. Selain dari pemerintah pusat, program itu juga akan dialokasikan dari APBD. Yang semua itu sudah selesai semua.
100% sudah selesai semua, dan kita mengecek gimana keadaan di lapangan. Dan ada beberapa kecamatan memang yang mendapatkan. Nah, kita juga punya program yang nanti ke depan tahun ini akan kita berikan bedah rumah juga kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung yang memang layak untuk bedah rumahnya. Dan memang banyak persyaratan yang akan kita ajukan kepada masyarakat yang memang penting di bedah rumahnya. Dan Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memastikan beberapa fasilitas umum dan sungai-sungai yang berada di setiap wilayah berfungsi dengan baik. Hal itu supaya tidak lagi terjadi banjir dan merusak rumah warga. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pendaftaran haji di Pesawaran akan mulai ditetapkan secara daring. Menurut Kantor Kementerian Agama Pesawaran, aplikasi arsip dan layanan daring online haji atau Arloji dari Kementerian Agama Pusat akan mulai 2022. Kemenak mengatakan ke depan urusan administrasi haji akan lebih mudah dan tertata. Kegiatan haji akan kembali dilakukan setelah pemerintah Arab Saudi kembali membuka kuota untuk jamaah Indonesia. Kita akan mengadakan sistem Arloji. Artinya sistem Arloji ini sistem administrasi haji. Jadi dibuka secara online. Launching ya? Launching ya, insyaallah. Berapa rencana kencangnya? Insyaallah 5 hari dari sekarang ya, atau 1 minggu. Upacara Hari Amal Bakti ke-76 Kemenak sendiri diadakan serentak di seluruh Indonesia. Kemenak Pesawaran juga mengadakan berbagai kegiatan antara lain sunatan massal, penghargaan untuk pelajar madrasah berprestasi, dan 46 ASN, hingga pemberian sertifikat tanah wakaf untuk masjid dan musala. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.